Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Siti Rahma. Di bimbingan klasikal kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen waktu. Ada yang tahu nggak manajemen waktu itu apa? Jadi, manajemen waktu itu adalah cara untuk menyeimbangkan waktu untuk kegiatan belajar, bekerja, bermain, bersenang-senang, bersantai, dan yang lainnya secara efektif. Dengan Anda menata waktu secara baik, maka Anda akan menemukan sebuah keseimbangan keseimbangan antara bekerja, belajar, bermain, bersantai, dan lainnya, yang akhirnya membuat hidup Anda menjadi lebih mudah dan lebih efektif. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai perencanaan dalam manajemen waktu. Yang pertama ada tujuan. Tujuan ini merupakan kunci utama. Gambarkan hasil akhir dengan jelas, kayak kamu punya tujuan hidup. Nah, itu merupakan kunci utama kamu memanage waktu kamu sendiri. Terus ada be flexible dan please be right, atau kalian harus mempunyai waktu yang fleksibel mungkin, kayak ngatur waktunya itu dengan baik gitu. Terus yang ketiga ada selamatkan waktu dengan prioritas. Kalian harus membuat prioritas dalam hidup kalian. Misalnya di dalam sehari-hari itu kalian punya prioritas untuk belajar, membantu orang tua, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Terus yang keempat ada use single handling atau fokus dalam satu waktu. Jadi jika kalian sedang belajar, kalian harus tetap fokus dalam mengerjakan tugas atau dalam belajar tersebut. Terus yang kelima ada refreshing atau penghematan jangka panjang. Jadi kalian harus bisa punya waktu untuk bersantai, berlibur gitu, refreshing lah sebentar. Misal kalian berkegiatan dari hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu minggunya kalian gunakan untuk refreshing atau istirahat. Terus yang keenam ada prinsip multitasking. Jadi kalian harus serba bisa dalam mengelola waktu. Terus ada yang ketujuh, seimbangkan semuanya. Jadi dari mulai kalian belajar, bekerja, membantu orang tua, istirahat, bermain, dan semuanya harus seimbang. Terus harus berani untuk bilang tidak. Jika kalian sedang belajar atau membantu orang tua, terus ada teman kalian mengajak kalian untuk bermain, kalian katakan tidak. Saya tidak akan ikut kalian bermain karena saya mempunyai tugas yang lainnya. Terus yang kesembilan yaitu do it now, don't procrastinate your activity. Jadi lakukan apa yang seharusnya kalian lakukan, jangan tunda-tunda hal yang lainnya. Terus pembahasan yang ketiga yaitu cara mengatur waktu bagi para pelajar. Yang pertama, perhatikan semua daftar kegiatan keseharian Anda. Misal kalian memiliki jadwal kegiatan setiap harinya. Nah, maka kalian harus memperhatikan jadwal tersebut. Yang kedua, ada lakukan pengorbanan secara terbatas. Tolong korbankan waktu kalian untuk mengerjakan kayak tugas, membantu orang tua, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga ada mengatur prioritas tugas. Tugas manakah yang harus kalian lakukan secepat mungkin, tolong kerjakan dengan baik. Terus yang keempat ada membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Misal di hari ini tuh ada 3 tugas, tapi si tugas ini nah tugas A itu lebih cepat dikerjakannya karena dikumpulkannya lebih cepat. Terus yang kalian maka kerjakan dulu tugas yang dikumpulkannya paling cepat baru, atau dalam ulangan ibaratnya kalian mengisikan soal yang mudah dulu daripada yang sulit. Sulit bisa dikerjakan di belakangan. Terus yang kelima, jangan takut untuk mengatakan tidak. Yang keenam, luangkan waktu untuk kegiatan kreatif dan produktif. Terus yang ketujuh, memiliki istirahat yang efektif dan istirahat yang cukup. Terus bagaimana sih cara kita untuk membuat atau langkah-langkah membuat manajemen waktu?
Nah, yang pertama kita bisa menggunakan pensil, yang kedua gunakan kalender juga. Jadi misalnya ada tugas nih, tenggatnya berapa, ada misalnya tugas matematika tenggatnya 1 minggu, maka di dalam kalender itu kalian membuat jadwal gitu. Oh, tenggatnya 1 minggu nih, kita harus mengerjakan sampai kapan. Terus ada rencana aktivitas mingguan, kayak misalnya kalian bikin daily activity, atau kalau sekarang mah zaman sekarang mah kayak yang vlogger-vlogger kayak gitu bikin kayak day in my life kayak gitu. Terus yang terakhir ada buatlah daftar kerja harian. Jadi misalnya hari ini kalian melakukan apa aja, coba tuliskan di situ. Nah, itu beberapa cara untuk membuat manajemen waktu. Nah, mungkin videonya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.